Iya, kalau dari saya pribadi sebagai pribadi yang tidak tahu apa-apa, ketika memang dimaki-maki dan menerima ancaman, otomatis saya juga punya rasa ketakutan, Mas. Punya rasa ketakutan jelas, karena memang ancaman itu terdengar sangat jelas, saya injak kepala kau di trotoar. Nah, menurut saya itu kan ketika orang lain yang menerima seperti itu, otomatis tidak terima juga dong. Terkait soal melaporkan Jering ke Polda Metro Jaya, mungkin bisa diceritain mungkin seperti apa sih dan awal mula kasusnya itu seperti apa? Oke, untuk awal mula saya melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya karena memang pada dasarnya awal mula itu saya berkomentar di kolom komentar postingan beliau yang bersangkutan untuk menanyakan adakah data seputar orang-orang yang dituduhkan positif COVID ternyata di endorse COVID. Ya. Balasannya dari beliau tidak enak dan tiba-tiba 1 hari kemudian yang bersangkutan menelpon saya langsung menuduh saya yang menghilangkan akunnya. Padahal di situ posisi saya tidak tahu sama sekali kalau memang akunnya hilangnya. Benar-benar lost, nggak tahu sama sekali. Dia menuduhkan, memaki saya dengan kata-kata kasar dan pada akhirnya dia melontarkan kalimat ancaman kepada saya, yaitu saya injak kepala kau di trotoar. Nah, ketika habis telepon itu saya cek ternyata benar akunnya hilang. Nah, saya juga berpikir kan kok bisa, karena saya berkomentar saya langsung dituduhkan kalau saya yang menghilangkan akunnya. Itu paling, Mas. Kalau kronologi awal. Berarti ini bentuk ancaman atau seperti apa Mas? Sampai akhirnya mungkin Mas Adam melaporkan ke Polda Metro Jaya. Iya, ini bentuk ancaman karena memang laporan saya sudah diterima yang ditujukan kepada beliau oleh Polda Metro Jaya dengan sangat baik dan masuknya memang ke ranah pengancaman. Dengan bermodalkan rekaman suara yang saya miliki. Hanya untuk barang bukti itu rekamannya, tidak saya publish. Seperti apa artinya Mas Adam sendiri cukup artinya merasa khawatir, merasa takut atau gimana sih sampai akhirnya Mas Adam melaporkan hal ini gitu? Iya, kalau dari saya pribadi sebagai pribadi yang tidak tahu apa-apa, ketika memang dimaki-maki dan menerima ancaman, otomatis saya juga punya rasa ketakutan, Mas. Punya rasa ketakutan jelas, karena memang ancaman itu terdengar sangat jelas, saya injak kepala kau di trotoar. Nah, menurut saya itu kan ketika orang lain yang menerima seperti itu, otomatis tidak terima juga dong. Apalagi yang tidak punya mental kuat dan tiba-tiba diancam padahal dia tidak salah. Saya juga tidak salah. Karena awal mula saya cuma menanyakan data tentang endorsement COVID, tiba-tiba saya dimaki-maki, dituduhkan menghilangkan akun dan diancam seperti itu. Gitu, Mas. Tapi Mas Adam sendiri lurus sedikit, Bang. Oh, lurus salah. Oh, Nah, gini. siap. tapi Mas Adam sendiri sebelumnya udah kabarnya udah kenal sama Nora ya Mas, istri Jering? Ya, kalau Terus sama istrinya beliau sudah kenal dari tahun 2017 sebelum beliau menikah dengan si suaminya ini. Nah ini gimana artinya hubungannya sejauh ini seperti apa dengan Nora dan berarti kenal sama Jering juga Mas Adam? Jadi gini, kalau untuk istrinya saya kenal dari tahun 2017 sebelum istrinya menikah dengan si Bli ini. Nah, untuk kondisi saat ini saya tidak ada masalah dengan istrinya. Cuma memang untuk kemarin istrinya ini ingin saya berdamai dengan suaminya. Cuma ketika saya membuka pintu perdamaian itu, meminta mediasi apa segala macam, responnya sangat negatif. Gimana tuh? Pada intinya saya hanya meminta yang bersangkutan yang saya laporkan ini untuk membuat video permintaan maaf ke saya dan ke publik untuk meluruskan isu-isu COVID yang dia sebarkan dan tidak ada data atau faktanya. Gitu, Mas. Tapi sejauh ini seperti apa itu diterima nggak? Kebetulan waktu itu ketika saya melemparkan syarat seperti itu tidak diterima, malah saya dimaki-maki kembali dan direndahkan lagi oleh yang bersangkutan. Saya dibilang bukan siapa-siapa, saya dibilang kenapa nyuruh-nyuruh dia untuk membuat itu. Ya udah, karena saya merasa direndahkan dan sakit hati lagi, maka dari itu saya sudah tegas untuk memutuskan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Saat ini berarti laporan ini sudah diproses di Polda Metro Jaya? Nah, untuk saat ini laporan sih sudah diterima dengan baik oleh Polda Metro Jaya. Untuk proses selanjutnya biarkan pihak kepolisian yang bekerja. Saya hanya meminta doa yang terbaik aja kepada teman-teman dan masyarakat. Semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Oke. Pasal laporan sendiri seperti apa? Artinya ada tanggapan nggak dari pihak mereka dan ya dari khususnya Jering sendiri menghubungi Mas nggak mungkin untuk ya melakukan perdamaian atau apa dan lain-lain? Kalau untuk setelah laporan baru banget tadi sekitar jam 11 siang si yang terlaporkan ini menghubungi saya via telepon. Cuma saya memang memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan mereka ketika mereka menghubungi saya.
dan saya tegas tidak akan mencabut laporan dengan alasan apapun. Berarti Gitu, artinya Mas Adam sendiri udah bulat dengan melapor, artinya untuk meneruskan ini ke ranah jalur hukum ya? Iya, betul sekali. Saya memang ya sudah menyerahkan semuanya ke pihak kepolisian. Saya sudah melaporkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak hukum atas dasar itu. Ya udah, saya lebih baik menunggu proses dari pihak kepolisian, dan saya ketika dipanggil nanti saya akan hadir. Mas, ketika mungkin dari pihak terlapor sendiri mau menerima persyaratan yang tadi Mas kasih, seperti apa? Ya silakan saja jika mereka ingin membuat video yang saya bilang. Cuma memang membuat video silakan, tapi saya tidak akan mencabut laporan dan mediasi lagi dengan mereka, karena pintu mediasi sudah saya buka, direspon negatif. Maka dari itu saya tegas, saya tidak akan mencabut laporan walaupun mereka ingin membuat video seperti yang saya syaratkan ketika mediasi. Gitu, Oke. Mas. Nah, Mas sendiri sejauh ini seperti apa, artinya udah merasa lebih, ya bisa dibilang lega nggak sih? Akhirnya laporannya udah diterima sama pihak penyidik segala macamnya kayak gitu. Kalau perasaan saya lega, dan saya sekali lagi berterima kasih kepada pihak Polda Metro Jaya, karena memang saya rakyat biasa, bukan artis, bukan selebgram dan segala macam, bukan public figure juga ya. Saya merespon positif lah. Bahagia jelas karena laporan saya sudah diterima dengan sangat baik, dan saya tidak ingin berandai-andai terlalu tinggi. Kalah atau menang itu urusan nanti. Yang penting saya tidak akan mencabut laporan dengan alasan apapun. Berarti ancamannya ini untuk terlapor bentuk-bentuk ancaman melalui undang-undang ITE ya, Mas? Iya betul. Pasalnya kemarin satu tercantum di surat tanda terima laporan pasal 29 UU ITE. Ada harapan mungkin dari Mas Adam untuk khususnya untuk pihak terlapor? Ya harapan saya sih ketika memang proses ini berjalan dan ada panggilan, ya monggo laporan ini pemanggilan ini dijalankan dengan baik, dan yang terlaporkan ini bisa datang ke Polda Metro Jaya ketika nanti ada surat panggilan, gitu aja. Mas, kira-kira bakalan masuk lagi nggak sih menurut Mas Adam? Kalau saya nggak punya, kalau saya nggak mau berandai-andai ke situ, Mas. Pada intinya ya kalah menang itu urusannya kita serahkan kepada pihak kepolisian aja yang memproses kasus ini. Kalau saya sih tetap mengikutinya aja lah, nggak mau bilang akan masuk atau enggak. Intinya salam 2 periode aja lah. Oke, siap, cukup.